A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Berarti bisa kita simpulkan cara merawat kelinci. 1. Menyiapkan kandang yang nyaman. 2. Membersihkan kandang kelinci. 3. Memberi makan dan minum. 4. Membersihkan badan kelinci. 5. Memotong kukunya dengan rutin. Oke. Nah, Bu, terkait dengan tema menyayangi hewan tadi, Bu, ya? Iya, Bu. Menyayangi hewan dan tumbuhan atau hewan saja, Bu? Kalau hari ini belajarnya menyayangi hewan, cuma dikaitkan dengan pembelajaran yang lalu tentang menyayangi tumbuhan. Untuk hari ini cuma menyayangi hewan, Bu. Dalam materi menyayangi hewan itu, Bu, apa yang dibahas, Bu? Yang dibahas yang dibahas itu bagaimana cara-cara ataupun langkah-langkah untuk menyayangi hewan. Nah, pada menyayangi hewan kelas 3 ini, khususnya pada pembelajaran 1 itu tentang merawat kelinci, Bu. Ya, bisa Ibu sebutkan tujuan pembelajarannya, Bu? Iya, Bu, tujuan pembelajarannya setelah siswa mengamati teks kelinci kesayangan Dayu, siswa dapat menuliskan cara-cara merawat hewan dengan baik, khususnya untuk merawat kelinci. Nah, cuma itu aja, Bu, tujuan pembelajarannya? Iya, Bu. Yang kedua, setelah siswa membaca teks kelinci kesayangan Dayu, siswa bisa menuliskan kaidah EYD dengan benar. Ini kelas 3 tadi, Bu, ya? Iya, Bu, ya, Bu. Oke, Bu Zitra, sebentar, Bu Zitra, ya. 1 menit saja. Ya. Mau buka pintu sebentar. Oke, baik, Bu Irham, nih kita lanjutkan lagi, Bu, ya. Iya, Bu. Iya. Terkait dengan materi tersebut, Bu. Iya, Bu. Itu kan kelas 3 ya, Bu, ya. Iya, Bu. Bagaimana cara Ibu Irham nih untuk memotivasi siswa agar termotivasi, agar tertarik, agar semangat untuk mempelajari materi yang tadi Ibu sebutkan? Iya, langkah-langkahnya antara lain, Bu. 1. Menggunakan metode yang tepat, yaitu saya gunakan metode tanya jawab dan diskusi. Selanjutnya menciptakan motivasi secara langsung, yaitu tentang menceritakan kisah-kisah sukses tokoh-tokoh. Selanjutnya menciptakan kompetisi. Yang saya maksud kompetisi di sini yaitu membuat cerdas cermat dalam kelas. Oke, Ibu. Ya, Bu. Tentang penggunaan teknologi, adakah Ibu menggunakan teknologi ada dalam proses pembelajaran? Iya. Ada, Bu. Kan? Iya, bisa Ibu jelaskan? Ya, terkait dengan menggunakan IT atau ilmu teknologi, yaitu tentang saya
menggunakan InFocus. Terus saya menampakkan PowerPoint dan ada gambarnya di situ. Ada gambar kelinci, ada gambar kandang kelinci. Iya. Gambarnya di situ gambar diam atau gambar bergerak, Bu? Gambar diam, Bu. Gambar diam. Iya, Bu. Tadi ada nggak Ibu sebutin video? Saya kurang fokus. Nggak pakai video ya, Bu ya? Enggak, Bu. Cuma ya, oke. cuma gambarnya aja yang saya perlihatkan kepada siswa. Ya, gambarnya gambar diam ya, Bu ya? Iya, Bu. Ibu, kira-kira penting nggak kita harus mengkaitkan atau memanfaatkan atau menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran? Kira-kira penting nggak, Bu? Sangat-sangat penting, Bu. Sangat penting, kenapa, Bu? Jadi karena memang ini di abad 21 kita sebagai guru untuk menggunakan TPACK, Bu ya. Teknologi pedagogik dan teknologi gitu, Bu. Jadi manfaatnya bagi siswa. Jadi dengan guru memanfaatkan teknologi dengan benar, siswa itu sangat termotivasi. Iya, Bu. Nah, untuk sumber belajar, ini kan materinya menyayangi hewan ya, Bu ya? Iya, Bu. Nah, untuk sumber belajarnya itu dari mana saja, Bu? Sumber belajar ada saya ambil dari internet. Ada juga dari buku siswa kelas 3, Bu. Nah, setelah Ibu mengambil ya mendapatkan sumber belajar dari berbagai macam lah ya, Bu ya, dari buku, dari internet. Terus apakah Ibu langsung menggunakannya atau mungkin ada upaya dari Ibu untuk membuat sumber belajar yang Ibu dapatkan itu lagi menjadi lebih inovatif lagi, lebih kreatif lagi, atau Ibu langsung menggunakannya itu saja? Kalau saya, Bu, tidak langsung. Cuma kalau misalnya itu sumber belajarnya dari internet, saya catat di buku, terus dikasih ke siswa. Kalau misalnya dari buku siswa, saya suruh misalnya tolong ya siswa buka buku tentang menyayangi kelinci halaman 50 tuh misalnya, Bu. Kalau dari internet, sebelum Ibu memberikan ke siswa atau apa yang Ibu lakukan, maksudnya upayanya itu Ibu buat bagaimana? Dari internet macam-macam ya, Bu ya, dari internet ya, kan Bu. kita banyak ya yang kita dapatkan modelnya ya, Bu ya. Iya, Bu. Dari internet misalkan saya ambil gambar kelinci. Jadi gambar kelinci itu saya buatkan di PPT. Selanjutnya saya tampakkan tuh melalui InFocus kepada siswa. Gitu, Bu. Oh, begitu ya. Tadi Ibu ada menyebutkan bahwa Ibu ada menggunakan gambar ya, Bu ya, dalam PPT-nya itu gambar diam ya. Iya, ya. Itu yang Ibu ambil dari internet ya, Bu. Iya, Bu. Karena kan siswa lalu, Bu, satu lagi. Iya, Bu. Bagaimana, Bu? Kalau siswa di kelas rendah itu masih sangat-sangat menarik kalau kita tampakkan itu melalui gambar, Bu. Ya, gambar diam, apalagi kalau gambar bergerak. Iya, Bu. Iya, Bu. Jauh lebih menarik ya, Bu ya. Memang Iya. sesuai karakter anak-anak, mereka suka yang seperti itu. Iya, sangat motivasi termotivasi dalam belajar kalau banyak gambar. Anak-anak juga jadi semangat ya, Bu ya, Iya, Bu. termotivasi untuk belajar ya. Iya, Bu. Di dalam kelas ya. Oke, Ibu, untuk high order thinking skill atau HOTS atau ada yang menyebutkan HOTS. Iya, Bu. Adakah Ibu melakukan itu? Ada, Bu. Ya, kalau ada di kegiatan yang bagian mana, Bu? Ini yang pertama. Semua kegiatan ya. Jadi yang pertama saya suruh siswa untuk mengamati gambar yang ada di InFocus. Yang kedua, saya suruh siswa untuk setelah mengamati menanya.
setelah menanya itu mendiskusikan. Hanya itu aja, Bu. Ya, Selanjutnya mempresentasikan. Setelah mendiskusi, mempresentasikan ke depan. Ibu ada buat LKPD kan? Ada, Bu. Nah, di LKPD apa nih Ibu minta peserta didik untuk melakukan apa? Di LKPD saya minta peserta didik untuk kerjakan tugas bersama anggota kelompok. Itu tugasnya langkah-langkah atau cara merawat kelinci berdasarkan teks bacaan yang telah dibaca. Itu aja, Bu. Itu saja, Bu. Iya, Bu. Nah, kira-kira kalau di LKPD perlu nggak kita menerapkan HOTS, Bu? Kalau di LKPD Atau nggak perlu? perlu juga, Bu. Perlu, Bu. Iya, kira-kira bagaimana, Bu? Kira-kira bagaimana kalau kita perlu menerapkan HOTS juga di LKPD? Kan kita ingin siswa kita, peserta didik kita menjadi lebih bagus, lebih baik, lebih kritis ya, Bu ya? Iya, ya, Bu. Caranya begini, Bu. Saya bagikan LKPD-nya kepada siswa, terus saya suruh siswa untuk mengamati teks kelinci, setelah mengamati membaca, setelah membaca mendiskusikan, setelah mendiskusikan siswa mempresentasikan ke depan. Itu aja, Bu. Iya. Oke. Nah, kalau untuk pembuatan soal yang Ibu buat, ada nggak menerapkan HOTS? Ada, Bu. Ada contohnya, Bu? Bisa kasih contohnya nggak soal yang sudah HOTS menurut Ibu? Yang sudah Ibu buat satu aja. Contohnya tentang pedagogik, Bu ya. Ini bagaimana langkah-langkah untuk merawat kelinci dengan benar berdasarkan teks bacaan. Itu aja, Bu. Itu soalnya bentuk apa, Bu? Choice atau isian? Isian, Bu. Isian ya. Iya, Bu. Oke, baik. Bu Zikra, mungkin sekian dulu dari saya. Bu Zikra bisa dilanjutkan dengan Bu Zikra. Silakan Bu Zikra. Iya. Ibu Irhani. Iya, Bu. Iya, Ibu. Tadi waktu Ibu presentasi ada beberapa hal nih yang mau saya tanyakan, menyangkut tentang RTP yang udah Ibu kembangkan. Iya, Bu. Oke, kira-kira Ibu mengembangkan indikator pencapaian kompetensi itu apa saja kriterianya? Indikatornya setelah siswa mengamati, diharapkan siswa mampu menuliskan cara-cara merawat hewan dengan benar. Indikator, Bu, bukan tujuan. Indikator. Indikatornya Dari mana, Bu? Indikatornya setelah siswa menganalisis, siswa mampu menuliskan EYD dengan tepat. Gimana, Bu, cara kriteria pengembangan indikator yang baik itu bagaimana, Bu? Indikator yang baik sesuai dengan KD, Bu, kompetensi dasar. Lahir dari KD. Iya, Bu. Kemudian kira-kira indikator yang Ibu kembangkan itu sudah hot atau belum? Menurut saya sudah, Bu. Contohnya bagaimana? Buktinya apa sudah hot? Buktinya bahwa dalam indikator itu ada menanya, ada menganalisis dan mendiskusi. Menganalisis itu C berapa? C4, Bu. C4, oke, Ibu. Ibu ada mengembangkan kreativitas tidak untuk anak? Dalam kegiatan pembelajaran. Kreativitas ada, Bu. Dalam hal apa? Dalam perangkat pembelajaran. Misalnya di instrumen keterampilan, Bu.
Jadi kreativitas anak bagaimana sih anak apakah sesuai penulisannya dengan EYD yang tepat gitu Bu. Gimana? Eh, Tulisan EYD kreativitas. Iya, penulisan EYD dengan tepat sesuai dengan teks bacaan. Apa? Aktivitasnya berupa apa? Iya, kreativitas anak itu berupa penulisan sesuai dengan EYD. Aktivitas penulisan. Kreativitas itu apa, Bu? Kreativitas berarti anak itu kreatif, bisa membuat tugas dengan maksimal. Oke, baik. Iya. Ibu ada pakai LKPD ketika mengajar? Ada Bu. Ya, LKPD yang Ibu buat itu kriterianya bagaimana? Yang harus ada apa-apa saja? LKPD yang baik itu seperti apa? Di LKPD yang pertama harus adanya identitas sekolah, nama kelas, KD, pembelajaran, tujuan pembelajaran dan cara petunjuk kerja LKPD. Terus apa lagi, Bu? Nama kelompok Bu, nama kelompok dan anggota kelompok. Harus muncul ini, Bu. Apa Bu? Ciri khas model yang Ibu terapkan atau pendekatan yang Ibu terapkan di pembelajaran harus tercermin di dalam LKPD. Iya Bu. Kira-kira itu ada? Ada Bu. Apa? Ibu pakai apa? Pendekatan saya ambil itu CTL Bu. Jadi mengkait. Pendekatan CTL. Iya Bu. Berarti kalau CTL itu dimulai dari apa? Dari inquiry Bu. Dimulai dari modeling Bu. Menentukan masalah kontekstual. Iya Bu. Pertama kan modeling Bu kan. Menampilkan model kepada siswa melalui PowerPoint. Itu ya Bu. CTL itu ada 7 ranah. Iya Bu. Satunya itu ada kontekstual, dimulai dari masalah yang kontekstual. Kemudian anak dituntut untuk menemukan atau inquiry. Iya, inquiry yang kedua Bu, langkah yang kedua. Ya, itu tercermin tidak di LKPD-nya karena tidak terlihat ini. Iya Bu. Harus ada, Bu, ya. Iya Bu. Ya, di LKPD itu harus tercermin pendekatan yang Ibu terapkan. Iya Bu. Istilahnya ketika menerapkan pembelajaran, kita beri LKPD itu harus sesuai. Itu belum terlihat di sini. Oke. Ibu tahu TPACK? Iya, TPACK itu teknologi Bu, pedagogik dan teknologi. Oke, Ibu boleh contohkan pedagogik seperti apa? Contohnya saya menampilkan itu gambar, berupa gambar. Media gambar. Iya Bu. Itu masuk dalam pedagogik. Iya Bu. Iya. Oke, baik. Baik, cukup Ibu. Terima kasih. Iya Bu, sama-sama Bu. Berarti saya Bu saya boleh keluar nih Bu ya. Udah boleh keluar Bu ya. Iya. Ibu ada record kan? Rekod di mana Bu ya? Ya ampun. Ibu udah rekam kan? Oh, rekam udah Bu. Sudah Ibu. Udah Bu, udah rekam pakai HP Bu. Iya, iya. Oh, dari Bu Zida sudah selesai. Sudah. Oke. Oke, kalau begitu terima kasih banyak Bu Ilham nih. Iya. Ibu boleh Iya Bu. biar nanti masuk mahasiswa lainnya Bu ya. Terima kasih banyak Bu. Iya Bu, sama-sama Bu. Saya juga berterima kasih atas bimbingan Ibu, bimbingan Ibu Daniyah dan Ibu Dikra Hayati. Semoga saya sukses Bu. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.